Haleluya. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kembali pada pagi hari ini kami rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah buat kita semua dengan judul Mengejar Upah Kekekalan. Mengejar upah kekekalan yang terambil di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 hingga ayat yang ke-16. Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 hingga ayat yang ke-16. Bunyinya demikian: kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Ayat 11. Enak tidur orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ayat 12. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari, kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun dapat dibawa dalam tangannya. Ayat 15. Ini pun kemalangan yang menyedihkan, sebagaimana ia datang, demikian pula ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang terlalu berlelah menjaring angin? Saudara yang dikasihi Kristus, firman Allah pada saat pagi hari ini, kalau kita menelaah lebih dalam, saudaraku, pesan Tuhan melalui firman Allah adalah berbicara sebuah kegiatan atau satu kegiatan dari berbagai instrumen orang-orang yang sedang melaksanakan aktivitas sesuai dengan talenta, saudaraku. Ada yang tentu punya cita-cita luhur, saudaraku, bahwa ketika mereka bekerja keras, mereka mencari nafkah, tentu rindu untuk sukses atau berhasil. Dan itu pun disampaikan oleh kitab suci. Dia layak menerimanya, saudara, karena dia berhasil melalui kerja nyata, saudaraku. Dia berbahagia karena kerja nyatanya, saudaraku. Tetapi di dalam kebenaran firman Allah, ada kata di dalam ayat yang ke-15 bagian B dikatakan menjaring angin. Dikatakan, apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah menjaring angin? Ayat 15. Dalam perenungan ayat 15 ini, Bapak Ibu saudara-saudari, kita tahu bersama proses hidup berumah tangga. Hampir sebagian besar masyarakat atau umat Tuhan pernah mengalami hidup dalam titik nol, bukan? Suatu ketika ada sebuah keluarga ketika kedua anaknya masih kecil, yang namanya Ibu Jane, saudaraku. Hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat pas-pasan. Mengapa? Karena penghasilan suaminya hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Jane pun mulai bekerja hanya dalam kurun waktu 3 tahun.
dia dipromosikan untuk jabatan yang cukup tinggi, saudaraku. Dan gambaran ini di mana seorang ibu yang berjuang keras untuk membantu suaminya yang bekerja tetapi belum cukup untuk menafkahi keluarga. Itu tidak salah, saudara. Pembelajaran firman Allah ini adalah bagian kita juga. Dikatakan Ibu Jane tadi, kini materinya tidak lagi dikatakan menjadi persoalan bagi keluarganya. Artinya mereka telah tercukupi. Namun yang keliru di sini adalah katakan Jane sekarang terlalu sibuk untuk mengurus anak-anaknya atau menemani suaminya. Saat mereka mendapat kesempatan untuk pergi sekeluarga pun, ia tak pernah bisa lepas dari tuntutan pekerjaan melalui ponselnya, saudaraku. Selalu berdering. Seiring waktu, anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang pendiam dan tertutup. Hubungannya dengan anak-anaknya awalnya ramah. Kini sekarang hubungan dengan suami pun, saudaraku, mulai memburuk. Seolah ada jurang yang makin lama makin lebar memisahkan mereka, saudaraku. Apa yang terjadi? Pengalaman dari seorang keluarga muda. Hati Ibu Jane ini kosong dan hampa. Lama-kelamaan ia berubah menjadi pribadi yang pertama. Cepat marah, saudara. Yang kedua, sulit puas. Yang ketiga, suka melamun. Yang keempat, tidak pernah mensyukuri pemberian Allah. Yang kelima, semakin bertambah pahit, bahkan target awal agar dapat bahagia malah justru yang terjadi bukan kebahagiaan yang dia dapat, tapi kebahagiaan itu menjadi luntur, saudaraku. Bahkan kebahagiaan itu justru semakin menjauh. Saudaraku, pembelajaran berharga buat kita umat-umat Allah. Ulangi lagi dalam ayat yang ke-15 tadi. Dikatakan, apakah keuntungan orang tadi yang telah berlalu-lelah menjaring angin? Bekerja keras. Karena punya kerinduan supaya berhasil dalam hidup, sukses besar. Itu tidak salah. Tapi yang salah adalah kurang peka dengan kondisi dan keadaan. Seberapa banyak dari kita yang pada awalnya seperti Jane tadi. Kita hanya ingin kehidupan yang lebih baik. Namun seiring bertambahnya berkat yang dia dapatkan, kesibukan dan tuntutan tanggung jawab begitu membelit ia. Memang saudaraku, bukan suatu kesalahan bila hidup dalam berkat materi. Karena memang itulah yang Tuhan mau dan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Berkat itu asalnya dari Tuhan, saudara. Tapi pertanyaan datang. Apa kekayaan? Apa untungnya kekayaan bila hidup tidak bahagia? Keluarga tidak harmonis. Bahkan sering sakit-sakitan karena mikir pekerjaan. Kita tidak pernah bisa menikmatinya. Tidak bisa berbagi dengan orang-orang yang dikasihi. Hidup kita bukannya bertambah manis, tetapi malah semakin pahit, saudaraku. Pertanyaan datang kembali, mengapa hal ini terjadi? Tentu kembali lagi, karena kurang peka. Kita boleh berhasil karena keringat sendiri, saudaraku.
Terlebih, ini adalah pemberian Allah. Hanya saja yang perlu diwaspadai, saudaraku. Seringkali berkat materi bukan membebaskan kita, tapi justru semakin menjerat kita dalam kesesakan hidup. Namun ketahuilah, saat Tuhan memberkati kita, Dia juga menyertakan kebebasan, baik secara roh, secara tubuh, secara jiwa, saudaraku, untuk menikmati berkatnya itu. Itulah karunia dari Tuhan. Itulah berkat yang sejati. Berkat yang dicurahkan ketika kita berjalan bersama-sama dengan Bapa yang kekal itu. Karena itu, momentum bagi keluarga-keluarga yang memiliki kerinduan yang besar, punya cita-cita yang besar, punya cita-cita yang luhur. Kalau masuk dalam rumah tangga dimulai dari kehidupan merangkak, saudaraku. Itu lebih banyak daripada orang yang ketika masuk rumah tangga sudah berhasil karena keluarganya dari keluarga yang mapan. Tapi Alkitab berkata di dalam Pengkhotbah pasal 5 tadi, mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16, itu berbicara fakta nyata, saudara, dalam kehidupan sehari-hari dari abad ke abad. Saudara, peristiwa itu tidak akan pernah hilang dalam peradaban hidup manusia. Karena itu pelajaran berharga buat kita. Kita harus punya kerinduan yang besar, berhasil, sukses dalam hidup. Tapi tidak kalah penting, berhasil boleh, sukses boleh. Tapi dalam perencanaan, menyerahkan totalitas kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Ketika problema datang dalam secara pribadi dan rumah tangga, dalam pekerjaan, saya percaya Allah Roh Kudus itu turut campur tangan dalam hidup kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Hidup berkeluarga, hidup berumah tangga. Sebagaimana yang terjadi pada keluarga-keluarga yang berhasil di luar sana. Banyak keluarga-keluarga Kristen yang tidak terekspos keluar, saudaraku. Yang bertolak belakang dari keluarga muda tadi. Saudaraku, mereka mulai merangkak suami istri dan menghadirkan buah pernikahan, saudaraku. Dan mereka bisa mengcover keluarganya dengan baik sesuai standar Alkitab. Banyak keluarga-keluarga yang berhasil bahkan menjadi pejabat-pejabat di setiap daerah, di setiap provinsi. Ada banyaknya tuh anak-anak Tuhan yang tidak pernah terekspos, tapi kehidupannya nyata. Dia ikut berbarengan dengan ketaatan terhadap Allah. Dia tahu keberhasilan hidupnya tidak lepas dari karena campur tangan Allah. Dia berhasil dalam hidup. Dia tidak hilang kendali. Dia tidak hilang kontrol. Banyak keluarga-keluarga Kristen yang sejak muda dia berhasil sampai menjelang tua dia menikmati hasil. Kenapa? Dia berdampak bagi keluarga. Bahkan ada keluarga yang gembala. Saya perhatikan di gereja lokal, saudaraku. Saya saksikan, meskipun itu tanpa nama. Saya mengawasi kehidupan keluarganya, saudara. Dari awal hidup, mulai dari merangkak, sampai dia berhasil menjadi orang yang sukses besar, saudara. Suami istri. Tapi mereka tidak pernah melupakan Tuhan. Kemanapun mereka pergi, selalu ada dering telepon, dering handphone. Bapak Gembala, tolong doakan kami perjalanan keluar kota. Karena dinas. Tolong doakan putra-putri kami, buah-buah hati kami. Supaya kiranya Tuhan menilik dan pendidikan mereka dalam pergaulan mereka sehari-hari. Luar biasa. Bahkan sebagai hamba Allah, pernah saya mewawancari seorang anak Tuhan itu. Dia seorang aktivitasnya sehari-hari. Saudaraku,
full dalam pekerjaan yang dipercaya di sebuah instansi pemerintah. Dia berkarir, saudaraku. Tetapi dia bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Bahkan keluarga jauh pun dia bisa nafkahi. Keluarga-keluarga di kampung yang dia tahu persis firman Allah sebagaimana pengkhotbah pasal 5 tadi. Dia dipercaya dengan harta yang lebih. Justru harta itu bukan hanya miliknya, tapi itu titipan Tuhan untuk berbagi kepada si miskin. Dia berbagi kepada sepupunya, kepada keluarganya, kepada keponakan-keponakannya, kepada kemanakan-kepanakannya, saudaraku. Bahkan sahabat yang jauh. Dia bisa berbagi, membantu, menghidupi keluarganya, saudaraku. Padahal sudah jauh. Dia bantu. Dalam pekerjaan yang dia pikirkan adalah memikirkan keluarganya. Saudaraku, luar biasa. Ini hal yang baik. Karena itu pelajaran berharga buat kita. Sebagaimana dialami oleh keluarga muda tadi, saudaraku. Diawali dengan merangkak. Tapi berhasil sukses besar. Dia menyanggah perekonomian keluarga. Dia membantu suaminya. Tapi sangat disayangkan. Bekerja tidak diimbangi dengan kehidupan keluarga. Sehingga dengan berjalannya waktu, dia mulai berubah. Saudara. Dia memburu pekerjaan. Tidak ada waktu untuk tidak kerja. Yang biasanya dia dialog dengan suaminya, dia merasa bahagia. Suaminya bahagia. Buah-buah hatinya juga senang berdialog dengan seorang ibu muda tadi. Tapi sangat miris, saudaraku. Ketika dia berhasil. 5 hal tadi yang dialami. Saudaraku, apa yang dikatakan oleh kitab suci? Bahwa dia mengalami kekosongan, hampa, dan lama-kelamaan dia berubah menjadi pribadi yang cepat marah, berantem dalam keluarga, ribut dengan suami, ribut dengan putra-putrinya, buah pernikahan mereka. Saudaraku, bahkan sulit puas. Sudah diberkati Tuhan dengan limpah ruah, dia mengejar target, melampaui kemampuan. Maniak kerja, tapi tidak seimbang dengan kehidupan spiritualnya. Ini yang sangat miris. Karena pelajaran berharga buat kita. Kita boleh berhasil, boleh sukses dalam hidup, tapi jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Di dalam firman Allah dikatakan, di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-7 bagian B. Kalau kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan, ada upah kekal, saudara. Sebaliknya dalam Matius 6 ayat yang ke-20. Kalau kita bekerja, tidak memikirkan tentang kerajaan Allah. Why, saudara? Saya percaya, semua kita umat-umat Allah memikirkan pekerjaan Allah, kemajuan pekerjaan Allah. Sebagaimana yang dikatakan dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-20. Karena itu sebagai umat Allah, mari kita melihat, bercermin kepada firman Allah. Kita bekerja bukan menjaring angin, tapi kita bekerja untuk upah kekekalan. Demikian kebenaran firman Allah yang kami bagikan pada pagi hari. Buat kita semua, kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami barusan mendengar firman dan nasihat Tuhan dalam kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 15. Biar kami bekerja memiliki target adalah untuk kemuliaan hormat bagi Tuhan Allah semata-mata. Kami bekerja bukan untuk kesenangan dunia. Karena itu bimbing kami Roh Kudus supaya kami dimampukan untuk mengelola harta yang Tuhan beri dalam hidup kami.
Kami boleh berdampak di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Kemanapun kami melangkah, kami boleh menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat. Untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami percaya semua yang mendengar firman Allah pada pagi hari ini diberkati oleh Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.